Ya, kita masuklah pertemuan hari ini. Kita ke pertemuan 8 atau pertemuan pertama setelah MIT dalam materi ekstradisi. Ya. Apa itu ekstradisi? Kalau kita kenal dalam bahasa sehari-hari, ekstradisi itu adalah pemulangan warga negara dari negara lainnya yang dimana warga itu mendapatkan masalah, ya. Dan ekstradisi ini bukan semua kasus bisa diekstradisi. Ada beberapa kasus yang tidak bisa diekstradisi, ya. Seperti misalnya kasus hukuman mati di Arab Saudi, nggak bisa kita langsung ekstradisi. Harus ada kesepakatan, harus ada sesuatu yang membenarkan antara negara penahan dengan negara kita Indonesia. Harus punya kesepahaman. Sama misalnya kalau misalnya yang di mana tuh, yang di Belgia, yang kasus sodomia, jadi Belgia kalau nggak salah saya itu nggak bisa, pihak keluarga sudah minta ekstradisi terhadap pelaku karena ditahan di sana, karena hukumannya tidak sampai hukuman mati dan tidak terlalu kejahatan wah. Tapi kalau tadi kejadian itu adanya di negara-negara Timur Tengah, itu akan menjadi sesuatu yang wah dan nggak akan bisa diekstradisi. Tapi karena dia terjadi ya di Eropa, merupakan suatu tindak pidana, tapi bukan suatu tindak pidana yang besar atau heboh, dapat menghebohkan dunia, ya. Kecuali kayak bom menghebohkan dunia, ya kan? Penjual memasukkan narkotika atau sabu-sabu ke suatu negara dengan ukuran yang sangat besar, itu baru menghebohkan. Tapi kalau ini di negara-negara seperti Belgia atau segala Eropa itu hal yang biasa, ya, antara pacaran sejenis, perkawinan sejenis, itu hal yang sudah dilegalkan. Makanya ada juga beberapa upaya di Indonesia ini dari kelompok-kelompok minoritas seperti itu ingin menyamakan untuk melegalkan hubungan sejenis. Nggak akan bisa, bukan karena hanya agama, tapi karena budaya kita tidak mengizinkan, ya. Bahkan bukan hanya di Islam, yang di beberapa negara lain pun tidak mengizinkan, ya. Dalam pasal 1 Harvard Research Draft Convention of Extradition, ya, ekstradisi dalam terjemahannya yaitu, bahasa resminya, extradition is the formal surrender of the person by a state to another state of persecution of punishment. Yang berarti ekstradisi adalah penyerahan secara resmi seseorang oleh suatu negara kepada negara lainnya untuk menjalani hukuman, ya. Ini kalau bahasa resminya di internasional. Apa ini contohnya? Kalau di negara kita itu kasus, kalau kalian tahu, itu kasus Najarudin, ya, yang ketangkap di Bogota, Kolombia, ya. Dari Singapura dia pindah sampai terakhir ke Bogota. Dia orang pintar, karena Bogota, Kolombia tidak ada perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Makanya karena dia sudah dimasukkan red notice,
daftar pencarian orang internasional, red notice, dia tetap ditahan oleh polisi Kolombia sampai penerbit red notice itu mengupayakan untuk pemulangannya. Ya, makanya Indonesia dengan segala hal mengupayakan untuk pemulangannya. Gimana? Dengan mencari negara terdekat yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia sebagai mediator. Ya, karena kita nggak bisa langsung tiba-tiba berhubungan dengan Kolombia atau mengirim tentara kita untuk menjemput di Kolombia, akan terjadi perang. Ya, kita harus ada mediator, penengah. Kalau kita mengirim tentara, kita kirim dulu misalnya ke Turki, misalnya ya. Saya kurang tahu dekat apa enggaknya Turki dengan Kolombia. Misalnya kita kirim ke Turki, Turki punya kerjasama dengan kita. Dari sini kita kirim tentara ke sini, dari Turki bicara dengan pihak Kolombia, gimana jalan tengah supaya ini bisa pulang, ini segala macam, disetujui, baru masuk tentaranya, dijemput, bawa pulang. Itu yang terjadi. Makanya Nazaruddin dibawa pulang semalam itu di tahun 2000 berapa tuh, 2010 ke bawah. Ya. Dalam pasal 44 United Nations Convention Against Corruption menyebutkan ekstradisi hadir di wilayah teritorial negara yang diminta dengan ketentuan bahwa kejahatan pelanggaran di mana ekstradisi itu diminta merupakan suatu kejahatan pelanggaran yang dapat dihukum oleh negara, hukum nasional negara yang meminta dan negara yang dimintakan ekstradisi. Nah, jadi kan jelaskan seperti yang saya bilang tadi, harus ada kesamaan pengaturan bahwa tindakan itu dilarang di negara, dan tindakan itu memang diterima oleh kedua negara, diterima sebagai tindakan kejahatan. Ya, sama kayak tadi yang sejenis tadi, diakui sebagai tindakan kejahatan tapi tidak diterima di Indonesia, tidak diterima sebagai perbuatannya, tidak diterima juga sebagai kejahatannya di Indonesia. Ya, hanya hati-hati, nggak ada untungnya. Apa untungnya yang sejenis itu? Nggak ada, nggak bisa meneruskan keturunan, ya. Yang ada malah penyakit. Jadi memang betul-betul harus ada persamaan. Kalau mau ekstradisi itu harus ada persamaan. Sama kayak yang kasus narkotika warga negara Australia dan Afrika yang dihukum mati di Indonesia. Ya, negara Australia sudah memohonkan untuk dipulangkan, Afrika juga sudah memohonkan, tapi Indonesia tidak bisa. Karena apa? Karena kalau sudah hukuman mati tidak bisa dipulangkan. Oh, Bapak tahu Pablo Escobar? Ya. Itu termasuk kejahatan internasional. Kejahatan internasional karena dia sudah masuk red notice beberapa negara. Ya. Sampai kaki presiden sendiri nggak berani. Ya, dia udah masuk daftar pencarian orang, udah diterbitkan di beberapa negara. Ya, bukan lagi 1-2 negara. Beberapa negara Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah sudah membuat suatu permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menangkap orang tersebut, Pablo Escobar. Ya, karena nggak bisa juga kalau di Meksiko itu kekuatan terbesar bukan pemerintah, bukan militer. Ya, kekuatan terbesar di sana adalah perdagangan narkoba. Sampai Brazil juga. Ya, Meksiko dan Brazil itu negara berdekatan. Hati-hati, karena di situ memang kalau kalian pikir daerahnya indah, ya indah. Cuman di situ banyak istilahnya kalau jual narkotika itu semacam jual permen.
Nah, hal biasa. Bahkan anak-anak pun bisa beli. Bahkan di Brazil santai aja gitu Pak. Misalnya Iya. ada pencurian, perampokan, nggak heboh. Nggak ada hebohnya karena memang nggak ada, istilahnya nggak ada hukum yang besar yang kuat di sana. Karena hukum-hukum seperti negara di sana, ya mereka lebih menguatkan hukum terhadap perlindungan negara. Ya, jadi kalau ada misalnya red notice yang tidak terlalu berbahaya diumumkan oleh Dewan Keamanan PBB, mereka akan membantu kalau memang masuk ke negara mereka. Ya, tapi kalau mereka disuruh ikut mencari, mereka nggak mau. Ya, karena bukan urusan mereka. Ya. Ini beberapa pengertian ekstradisi sama. Yang kedua pembahasannya itu asas-asas umum ekstradisi. Ya. Apa itu? Yang pertama ada asas kejahatan rangkap atau double criminality principle. Di mana pada hakikatnya asas ini mensyaratkan suatu perbuatan pelaku yang dimintakan ekstradisi harus terkualifikasi sebagai suatu tindak pidana, baik menurut hukum pidana negara yang meminta dan negara yang diminta. Ya, jadi dia kejahatan rangkap itu perbuatannya itu harus di kedua negara diakui sebagai pidana yang harus diadili. Ada hukum yang mengaturnya. Ya. Memang ada hukum yang mengaturnya. Makanya bisa diekstradisi. Tapi juga dengan tadi seperti saya bilang, dengan ketentuan masing-masing negara, ada juga yang tidak bisa diekstradisi. Misalnya tahanan kejahatan keamanan negara, itu nggak bisa. Bisa pun ekstradisi dengan pertukaran tahanan, seperti India Pakistan. Itu setiap tahun mereka ada pertukaran tahanan 5 sampai 10 orang. Karena tahanan masing-masing negara itu banyak. Tapi kalau di Palestina Israel ada Pak? Palestina nama orang Israel Nggak ada, yang ada cuma tahanan perang aja di Israel. Nggak ada tahanan apa. Karena itu bukan termasuk perang namanya kalau di Israel itu termasuk dalam kata penjajahan. Ya. Kalau perang itu India Pakistan itu perang. Ya, karena kedua negaranya sama-sama seimbang. Itu namanya perang. Ya, Rusia Ukraina perang karena memang seimbang, ada kekuatan yang membantunya. Yang kedua ada asas kekhususan atau principle of speciality. Ya, yaitu pada saat pelaku telah diekstradisi oleh negara yang diminta kepada negara yang meminta, maka asas ini mulai berfungsi. Ya, apa maksudnya? Bahwa setelah terjadinya ekstradisi ini, asas kekhususan ini berlaku. Berlakunya gimana? Dia tidak lagi terikat dengan hukum negara yang menangkapnya, tapi negara asalnya yang meminta ekstradisi tadi. Ya, dia lepas dari hukum negara yang menangkapnya, pindah ke hukum negara asalnya. Ya, karena kalau tidak diekstradisi maka dia dihukum oleh hukum negara yang menangkapnya. Yang ketiga ada asas tidak menyerahkan warga negara atau non-extradition of national. Ya, asas ini menyebutkan bahwa negara yang diminta atau requested dapat menolak permintaan ekstradisi pelaku tindak pidana apabila ternyata pelaku tersebut adalah warga negara yang diminta tadi. Ya, contohnya misalnya Indonesia
Ya, ada dari misalnya Australia meminta warga negara red notice tapi warga negara Indonesia. Ya, maka Indonesia berhak menolak permintaan itu red notice tersebut dengan alasan melindungi warga negaranya. Karena undang-undang dasar kita juga mengatur melindungi segenap warga negara. Jadi nggak akan mungkin kalau kita red notice dimintakan oleh negara lain diserahkan oleh negara kita, nggak akan mungkin terjadi. Ya, segimana mungkin negara akan berusaha untuk melindungi warga negaranya. Ya, makanya banyak yang para hacker-hacker itu aman-aman aja di Indonesia. Ya kan? Banyak hacker-hacker yang jago di Indonesia. Ya, buktinya aja situs Menkominfo di hack. Ya, seharusnya situs Menkominfo yang bukan situs, email Menkominfo di hack. Seharusnya mereka yang membuat pengamanan ekstra terhadap seluruh yang ada di Indonesia ini, tapi punya mereka yang terhack. Ya. Yang keempat, asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik atau non-extradition of political criminal, di mana pada hakikatnya negara yang diminta atau requested wajib menolak permintaan ekstradisi apabila kejahatan yang didasarkan sebagai alasan permintaan ekstradisi oleh negara yang meminta adalah kejahatan politik. Ya, ini juga wajib ditolak. Kenapa? Misalnya ada warga negara Indonesia dimintakan ekstradisi oleh negara lain, Australia misalnya. Ternyata kasus yang melibat dia di negara Australia karena dimintakan ekstradisi itu misalnya kejahatan terhadap keamanan negara, maka Indonesia wajib melindunginya. Karena apa? Karena kalau kejahatan keamanan negara, dimanapun negara biasanya hukuman mati. Ya, dimanapun. Ya, pengambil alihan kekuasaan dan yang lain sebagainya itu pasti hukuman mati. Makanya negara kalau bisa menahannya, wajib menahannya. Kalau kayak kasus Ustaz Abu Somad yang Hanis Kampung, itu sambil itu ekstradisi juga. Iya, ada ekstradisi memang. Jadi ekstradisi karena memang kan kalau di negara kita nggak terjadi apa-apa, tidak ada kasus apa-apa dia. Ya, di negara lain pun kasusnya masih abu-abu. Ya, belum masuk ke tahap persidangan. Makanya dimintakan untuk dipulangkan. Yang kelima ada asas non bis in idem atau ne bis in idem. Ini kalau ini mungkin kalian sudah sering ketemu kata-kata ini di hukum pidana. Asas ini mensyaratkan bahwa pelaku kejahatan tidak boleh diadili atau dihukum lebih dari satu kali dengan kejahatan yang sama. Ini asas ne bis in idem dalam hukum pidana umum ada. Ya, jadi kalau kalian udah belajar hukum pidana, pasti kalian ada dengar kata ne bis in idem. Jadi seseorang tidak boleh dihukum dihukum dua kali dan dengan kejahatan yang sama. Ya. Jadi kalau misalnya dia melakukan dua tindak pidana yang sama, ya, contoh misalnya korupsi di Kementerian A, dia korupsi juga di Kementerian B, terlibat juga dari Kementerian B. Ya, jadi ini nggak mungkin dihukum dua-dua. Ya, penarikan aset mungkin dua-dua, tapi di hukuman pidananya pastinya nanti diambil yang tertinggi dari kedua ini, bukan dijumlahkan bagi dua, bukan, tapi yang tertinggi. Misalnya yang satu 4 tahun, yang satu 5 tahun, makanya diambil 5 tahun. Dua-duanya tetap diadili, tapi hukumannya yang diambil yang tertinggi. Ya.
Bukan dipilih salah satu, hanya satu aja yang disidangkan, bukan. Dua-dua tetap disidangkan, mulai dari putusan awal sampai putusan akhir, sampai putus, ya. Di kasus A dia dihukum 4 tahun, di kasus B dihukum 5 tahun. Maka yang dijalaninya yang 5 tahun. Ini untuk kasus yang sama persis tindak pidananya. Ya. Tapi kalau beda, maka akan beda. Ya. Beda pasalnya, beda hukumannya, maka akan beda. Tetap dijalani dua-dua. Mana contohnya? Kita kasih lagi contoh, ya kan? Misalnya dia melakukan pencurian di rumah A, ya, berhasil dia melakukan pencurian tanpa ada tindakan apa-apa. Oke. Berikutnya di hari berikutnya dia mencuri, ternyata ketahuan dia membunuh orang untuk menyelamatkan diri. Ketangkap, ya, ketangkap misalnya, maka dia saat disidang dua persidangan pasalnya berbeda, ya, beda ya, pencurian dengan pencurian yang menyebabkan kematian. Beda kan? Pencurian itu ada pencurian dengan kekerasan, pencurian yang menyebabkan kematian. Itu pasalnya tiga-tiga berbeda. Maka kalau berbeda, maka dijalaninya dulu yang terendah, setelah dia keluar dijalaninya hukuman yang kedua. Misalnya kalau yang terendah sudah dapat 5 tahun, dijalani dulu. Selesaikan dulu 5 tahun, baru nanti dia keluar 1 hari, dijemput lagi pihak kejaksaan, dia wajib keluar karena hukum Indonesia kalau udah menjalankan pidana wajib menghirup udara bebas. Dikeluarkan dia 1 hari 24 jam, besoknya datang lagi pihak kejaksaan, jemput lagi, masukkan lagi ke penjara. Ya, dia nggak bisa langsung dijumlahkan, misalnya hukumannya 10 tahun langsung dijumlahkan 10 tahun, nggak bisa. 5 tahun dulu, keluarkan 1 hari, jemput. Kalau memang ragu dia akan lari, maka ya awasi, nggak boleh dia ditahan. Dikeluari dia, kasih pengawasan 2 polisi ngikutin dia setiap hari selama 24 jam, besok bawa balik ke kejaksaan. Ya. Ada asas daluarsa atau lapse time. Asas ini mensyaratkan bahwa apabila pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan alasan permintaan ekstradisi atas seorang pelaku sudah daluarsa berdasarkan hukum dari salah satu atau kedua belah pihak, maka negara yang diminta atau requested wajib menolak permintaan ekstradisi. Jadi kalau udah daluarsa atau lewat waktunya, ya, contoh misalnya dia melakukan tindak pidana, ya, di hukum misalnya sudah dihukum oleh pidana Indonesia 5 tahun, tapi orangnya nggak ada, menghilang, ya, dihukum tanpa ada terdakwa, disidang tanpa ada terdakwa, boleh. Kalau kejahatan yang apa kan, jadi dia dihukum, sudah dijatuhkan putusan, orangnya nggak ada. Berarti cuma antara lawyer dan lawyer. Ya, jadi nanti pihak pengadilan memohon pada negara untuk menerbitkan red notice karena udah dihukum pidana. Ya, jika usahanya red notice itu sudah dilakukan pencarian, ingat di Indonesia ada aturan bahwa saya lupa 10 tahun atau 20 tahun. 10 atau 20 tahun jika kita tidak ada kabar sama sekali maka sudah dianggap meninggal. Ya. Jadi kalau kalian 10 tahun kalian terdampar di hutan, ya, terdampar kalian di hutan, hilang ingatan, hidup di hutan selama 10 tahun, 11 tahun, maka kalian sudah dianggap meninggal. Dokumen negara pun sudah dianggap meninggal. Ya,
Jadi saat kalian keluar, kalian tidak lagi dengan identitas yang lama. Jadi dibuatkan identitas baru. Negara pun mau menuntut dia, nggak bisa. Orang-orang yang udah meninggal kok dituntut, ya kan? Udah ada laporan meninggal, udah 20 tahun menghilang misalnya. Udah 20 tahun menghilang. Kenapa udah 20 tahun menghilang, udah 20 tahun meninggal, kenapa masih ada yang dipidana lagi? Orang udah meninggal kok mesti dipidana lagi. Ya, makanya ada. Sama kalau dalam hukum agraria, nanti kalau kalian ada belajar hukum agraria, itu ada. Misalnya kalian menemukan tanah di pinggiran kota, di daerah dekat hutan atau gunung, kalian ada tanah, kalian tinggal di situ, kalian bangun rumah, kalian tinggal selama 20 tahun, tidak ada yang ngusik kalian menetap situ selama 20 tahun, kalian bisa urus surat tanahnya. Ya, kalian bisa urus surat tanahnya, karena ada dalam undang-undang agraria, siapa yang menempati tanah selama 20 tahun berturut-turut, ya, di tanah itu tanpa ada yang mengusik atau mengusirnya, maka itu akan menjadi milik dia. Ya, kecuali tanah negara lainnya. Kalaupun nanti misalnya kita udah urus keluar suratnya ini menjadi milik kita, tapi ternyata di tahun 21 atau 22 ada yang mengaku punya tanah itu, ada suratnya misalnya, maka ini yang mengaku ini juga akan ditolak. Kalau memang ini tanah Anda punya suratnya, selama 20 tahun ini Anda kemana aja? Kenapa nggak Anda usir dia tinggal di situ? Ya, jadi itu logika peringatan bagi kita juga. Kalau punya tanah, ya minimal setahun sekali datangi. Kalaupun tidak tiap hari, setahun sekali datangi. Ya, hubungi kepala desa setempat, tanya, Pak, gimana tanah saya, gimana ini. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan maka akan hilang. Jadi misalnya kalau kita nggak melihat ya Pak, kan tanahnya kosong dia, tiba-tiba begitu kita balik, tanah itu sudah dibangun. Kalau belum 20 tahun bisa kita gugat. Ya. Kalau belum 20 tahun dia tinggal di situ, bisa kita gugat. Kita tanya, misalnya dia udah bangun kan, tanya sama kepala desa setempat. Dia bangun itu dari tahun berapa? Oh, 3 tahun yang lalu. Gugat ke pengadilan, dibongkar itu. Pure dihancurkan, dibongkar. Nggak ada, karena dia membangun di atas tanah orang. Ya, sama kalau misalnya di Jalan Juanda itu ada rumah-rumah, ya, ada kawan saya itu rumahnya di ruang tamunya ada bantalan rel kereta api. Ada. Kenapa? Karena mereka membangun rumah di jalur kereta api. Ada surat rumahnya? Nggak ada. Bisa dia urus? Tidak. Udah 30 tahun dia tinggal situ. Tidak bisa urus. Kenapa? Tanah negara. Tanah PT Kereta Api. Ya. Kalau yang ada bantalan rel kereta api, kalau ada rumah keluarga kalian, saudara kalian ada bantalan rel kereta api, maka itu bukan tanah kalian. Kalian urus sampai kapanpun itu nggak akan bisa surat tanahnya keluar. Karena ada jelas aset PT Kereta Api di situ. Ya kan? Jelas. Itu ada kawan saya, itu kawan SMA saya. Saya tanya, kok kayak gini? Iyalah, orang memang bukan tanah kami, tanah PT KAI. Mereka pun sadar kalau itu bukan tanah mereka. Ya. Selanjutnya ada masalah kejahatan politik dan dalam ekstradisi. Ya. Seperti yang sudah kita bilang tadi di atas, bahwa kejahatan politik tidak bisa dijadikan sebagai alasan ekstradisi. Ya. Apa artinya jika suatu negara menerima suatu permintaan ekstradisi yang didasarkan atas kejahatan politik, negara tersebut harus menolak permintaan ekstradisi tersebut. Ya, apa kejahatan politik itu? Kita ambil contoh misalnya
Kejahatan politik hanya diartikan sebagai kejahatan menentang pemerintahan yang sah atau yang sedang berkuasa. Ya. Jadi invasi, kalau bahasanya invasi, ya invasi terhadap masyarakat terhadap pemerintahan yang sah, tentara terhadap pemerintahan yang sah. Ya, untuk menjatuhkan pemerintahan. Ini banyak di negara-negara Amerika Selatan itu. Lupa saya negaranya apa aja. Ada banyak itu. Yang mereka tentaranya pun menyerang presidennya. Ya. Karena hal ini juga sudah diatur sejak lama dalam konvensi ekstradisi Eropa tahun 1957 atau European Convention of Extradition dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 menggolongkan kejahatan politik menjadi 3 golongan atau kategori. Yang pertama, kejahatan politik murni atau purely political offense. Yang kedua, kejahatan politik kompleks atau the delicti kompleks. Yang ketiga, kejahatan politik yang bertautan, the delicti connex. Ya, jadi kejahatan politik itu juga ada 3 macam. Ya, kalau yang kejahatan politik murni itu berarti terang-terangan membelot dari negaranya, menyerang kepala negaranya. Ya. Kalau yang kompleks ini berarti udah seluruh lapisan masyarakat ikut campur dalam upaya ekstradisi itu. Ya, seluruh masyarakat bersatu untuk menurunkan pemerintah misalnya. Ada juga yang bertautan. Ya, yang bertautan ini berarti ada beberapa tindakan yang berbeda tapi tetap diartikan sebagai upaya penjatuhan terhadap negara. Ya, misal ada yang dilakukan pertama yaitu penyerangan terhadap kantor polisi atau tentara setempat untuk melemahkan militernya. Ya, untuk menguasai kotanya harus dilemahkan dulu militernya. Ya, jadi diambil dulu kota-kotanya, baru provinsinya, baru negaranya. Kuasai dulu kota-kotanya, provinsi, baru negaranya. Jadi dia perbuatannya berbeda, tapi berbeda waktu, masanya berbeda, tapi tetap saling bertautan, berkaitan, dan tujuannya sama. Ya. Ada klausula attempted atau attempted clause, ya, yang pada saat ini dalam berbagai perjanjian ekstradisi kerap dicantumkan klausula attempted, satu jenis kejahatan yang meskipun secara jelas dapat digolongkan sebagai kejahatan politik, namun tidak dianggap sebagai kejahatan politik, dengan arti bahwa sifat politik dari kejahatan tersebut dihapuskan. Tujuannya untuk menghindari asas extradition of political criminal. Ya, sehingga pelaku tetap dapat diekstradisi. Apa ini contohnya? Contohnya misalnya kejahatannya itu memang benar kejahatan politik. Ya. Tapi kejahatan politik tidak di semua negara diakui bisa diekstradisi. Tidak misalnya negara A, tahanan politiknya ada di negara B. Ya. Negara B ternyata tidak membenarkan ekstradisi untuk tahanan politik. Maka negara A akan berupaya dengan cara apapun untuk memulangkan tahanannya yang ada di negara B. Maka dibuatnya lah laporan palsu bahwa bukan tahanan politik, bukan kejahatan politik. Ya, dibuat kejahatan misalnya
pembunuhan, maka bisa dipulangkan. Saat sampai di Medan di negara A nanti misalnya, itu baru dihukum secara tahanan politik. Yang penting pulang dulu dia, kan? Ya. Kalau yang contoh umumnya di beberapa negara itu adalah menghilangkan nyawa atau percobaan terhadap penghilangan nyawa anggota kerajaan. Ya, itu pasti dihukum mati. Ya, kalau ternyata misalnya dia warga negara A yang melakukannya di negara B, maka harus diupayakan dia pulang. Ya. Jadi ada beberapa kejahatan memang yang harusnya kejahatan politik, tapi memang penting bagi negara tersebut untuk memulangkannya, maka pastinya negara akan berupaya penuh untuk memulangkannya dengan cara dan alasan apapun. Ya, pasti. Kayak manapun ini target harus pulang. Jika nggak pulang, kasus nggak jalan. Ternyata dia, kadang ada orang itu meminta perlindungan di negara dia berasal. Ya, sama kayak misalnya semalam Habib Rizik minta perlindungan di Arab Saudi. Ya, makanya Indonesia minta keluarkan daftar pencarian orang untuk pemulangannya, ditolak karena dia sudah mendapat perlindungan dari Kesultanan Arab Saudi, Raja Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi, ya, yang ditandatangani langsung oleh Raja Arab Saudi, maka dia bebas di Arab Saudi itu, ya, dilindungi di Arab Saudi. Ekstradisi menjadi sarana atau cara yang paling efektif untuk menghukum pelaku tindak pidana yang melarikan diri setelah melakukan perbuatannya untuk kemudian dibawa dan diadili negara yang berwenang. Ya, jadi dia merupakan cara yang sangat efektif. Seperti misalnya tadi yang saya contohkan itu masalah Najaruddin, dia udah korupsi di negara Indonesia, melarikan diri Singapura, kemana, terakhirnya di Bogota, Kolombia. Ya, ini orang udah merugikan keuangan negara, maka harus ditangkap untuk memulangkan kerugian negara. Ya, bagaimana caranya? Harus dipulangkan. Ya, karena negara bisa meminta pertanggungjawaban memulangkan keuangan negara kalau orangnya ada. Kalau orangnya menghilang atau orangnya meninggal, maka kasus selesai. Mau siapa diminta? Ya kan? Anaknya misalnya, istrinya, saya nggak melakukan. Ya kan? Saya nggak melakukan. Bukan saya pelakunya, suami saya. Bukan saya pelakunya, ayah saya. Ya, saya nggak menikmati kemewahan dari apa yang dihasilkan ayah saya. Saya cuma mendapatkan apa yang menjadi hak saya. Sekolah, jajan sekolah, makan, segala macam hal yang normal. Ayah saya bekerja. Saya rasa saya diberikan uang dan biaya penghidupan itu adalah sesuatu yang normal. Ya, dia ada alasannya. Makanya ada beberapa kasus yang seperti kayak korupsi itu yang selesai saat terdakwanya meninggal. Dan ada lagi yang bisa digali
Sebagai contoh misalnya dugaan kasus korupsi Presiden Soeharto. Meninggal Bapak Presiden Soeharto, selesai. Karena persidangannya pun baru dibuka, baru dimulai. Nah, bisa dilanjutkan. Mau ditanya sama anaknya, mana tahu anaknya nggak pernah jadi presiden. Ya kan? Anaknya bukan presiden. Di mana tabungan ayah nggak tahu, ayah nggak ada bikin wasiat, tabungannya di mana? Harus seperti itu. Makanya kalau ada kasus-kasus seperti ini yang orangnya pun yang pertama dilakukan adalah lihat usianya atau juga bisa lihat periksa kesehatannya, ya, untuk melihat karena persidangan ini biasanya nggak sebentar, pasti lama-lama persidangannya baru selesai keputusan. Inilah pertemuan kita hari ini membahas masalah ekstradisi, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kita ketemu lagi di video akan datang.